Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan, dan rekan-rekan mahasiswa UPI Kampus Daerah Sumedang yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Azrul Hakim dengan NIM 2106153. Yang kedua ada Rafika Nurazizah dengan NIM 2105760. Dan yang terakhir ada Ega Rahmalia dengan NIM 2101183. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi mengenai kebijakan peningkatan profesionalisme guru. Adapun topik pembahasan pada kali ini, yang pertama pengertian profesionalisme guru, yang kedua ada pengertian PKB, yang ketiga ada tujuan umum dan khusus PKB, yang keempat ada jenis-jenis PKB, yang kelima ada prinsip-prinsip PKB, dan yang terakhir ada permasalahan implementasi kebijakan PKB. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak video pemateriannya yang akan disampaikan oleh saudari Rafika Nurazizah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi peningkatan kemampuan profesional guru. Menurut Ibrahim Bafadal mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan profesional guru dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan profesional guru juga dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum profesional menjadi guru yang profesional. Untuk selanjutnya yaitu ada definisi pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalannya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru yang bersangkutan. Kebutuhan yang dimaksud yaitu kebutuhan guru dalam mencapai dan meningkatkan kompetensinya di atas rata-rata kompetensi profesi guru. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan secara umum dari PKB. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Melalui PKB, guru diharapkan selalu meningkat kompetensinya, baik dalam penguasaan materi pembelajaran maupun metode yang tepat pada saat melakukan pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami, menyenangi, dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selain tujuan umum, terdapat juga tujuan secara khusus dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada mengembangkan potensi pendidik dalam mewujudkan standar kompetensi yang telah ditentukan dalam ketepatan aturan, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi berkepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang kedua yaitu ada memperbaharui atau meningkatkan potensi pendidik dalam pemenuhan keperluan sesuai dengan tuntutan zaman, misalnya seperti dalam pertumbuhan iptek. Yang ketiga yaitu ada mengembangkan tanggung jawab guru pada pelaksanaan tupoksi sebagai profesi yang profesional. Jadi, maksud dari tujuan PKB di sini yaitu
memotivasi guru untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Yang keempat, membangkitkan wujud cinta serta bangga dalam menyandang jabatan guru. Jadi maksudnya tujuan PKB di sini yaitu untuk mengangkat citra, harkat, dan martabat guru sebagai tenaga yang profesional. Yang kelima yaitu mendorong peningkatan karir guru. Baik, terima kasih kepada Saudari Rafika yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik dan jelas. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ega Rahmalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan dibagi menjadi tiga, yaitu ada pengembangan diri. Pengembangan diri yaitu usaha peningkatan kemampuan kompetensi guru itu sendiri dengan cara mengikuti diklat fungsional seperti mengikuti workshop pendidikan, seminar tentang kependidikan, dan mengikuti musyawarah guru mata pelajaran atau disingkatnya sebagai MGMP sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, serta melakukan kegiatan kolektif guru lainnya. Yang kedua yaitu ada publikasi ilmiah, yaitu menyusun karya ilmiah dan mempublikasikannya karya-karya ilmiah atas hasil penelitian maupun gagasan ilmu di bidangnya. Publikasi ilmiah dapat dilakukan dengan presentasi pada forum ilmiah. Yang terakhir yaitu ada inovatif. Inovatif yaitu melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan kompetensi keprofesional lainnya seperti menemukan teknologi tepat guna dan membuat atau memodifikasi alat pelajaran dan alat-alat peraga yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip PKB. Prinsip-prinsip PKB merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, guru memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dirinya secara berkelanjutan, sejalan dengan pengembangan iptek. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya menetapkan regulasi baru melalui Pemendegapan Nomor 16 Tahun 2009, yang di dalamnya membahas tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Untuk guru terutama yang telah memiliki sertifikat pendidik, wajib untuk melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dengan diperhitungkan angka kreditnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Adapun prinsip-prinsip PKB diantaranya, yang pertama berfokus pada keberhasilan peserta didik, yang kedua pendidik berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya, yang ketiga sekolah wajib memberikan kesempatan pada guru untuk mengikuti program PKB, yang keempat yaitu guru yang sudah menjelaskan program PKB namun belum bisa untuk menunjukkan atau memperlihatkan peningkatan kompetensi dirinya maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Yang kelima yaitu ada cakupan materi dalam kegiatan PKB harus difokuskan pada pembelajaran peserta didik. Yang keenam yaitu proses PKB harus dimulai dari guru itu sendiri. Yang ketujuh yaitu ada program PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah, kabupaten atau kota. Yang kedelapan yaitu untuk relevansi kegiatan upaya pelaksanaannya yaitu PKB lebih baik dilaksanakan di sekolah bersama sekolah dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu kebijakan PKB harus bisa mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermanfaat. Terima kasih kepada Saudari Ega yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik dan jelas. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Azul Hakim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai permasalahan implementasi kebijakan PKB di sekolah dasar. Dalam pengimplementasian kebijakan PKB, perlu adanya dukungan penuh dari pihak sekolah, dengan memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada guru-guru untuk mengembangkan kompetensi dirinya, agar dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik dan pembimbing untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan secara mutlak. Namun, tidak bisa dipungkiri, terkadang perencanaan yang sudah ditetapkan tidak selalu berjalan dengan semestinya. Pasti selalu ada hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Faktor internal: 1. Kurangnya minat guru untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan disebabkan oleh aktivitas guru yang justru terjebak pada rutinitas.
seperti sibuk dengan kegiatan luar sekolah, bertabrakan dengan jam kepentingan lainnya. Yang kedua, kurangnya motivasi dan komitmen untuk melakukan pengembangan profesionalisme dan lebih tergerak untuk mengembangkan profesinya secara pribadi, terkhusus pada guru yang sudah mendekati masa pensiun. Yang ketiga, adanya keterbatasan dalam segi waktu. Seringkali ditemukan seorang guru yang memang kurang fokus terhadap profesinya sebagai seorang pendidik dan pembimbing. Karena selain menjadi seorang guru, dia juga menjalankan bisnis di luar sana dengan dalih mengembangkan sayap untuk menambah penghasilan lebih. Sehingga dia mau tidak mau harus membagi waktu dan akibatnya akan mengganggu atau kurang fokus terhadap keprofesiannya sebagai seorang pendidik dan pembimbing. Yang keempat, adanya keterbatasan biaya untuk mengembangkan kompetensi dirinya sebagai seorang guru. Mahalnya biaya program pelatihan dan kecilnya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Sehingga akibatnya banyak guru yang belum bahkan tidak mengikuti program PKB. Dan yang terakhir, guru seringkali membandingkan konsekuensi finansial kegiatan PKB dengan sertifikasi guru dalam jabatan, sehingga mengakibatkan menurunnya motivasi untuk melakukan kegiatan PKB. Faktor eksternal. Yang pertama, kurangnya upaya pihak pemerintah untuk mendorong guru ke arah pengembangan kompetensi diri ataupun karir sebagai seorang guru. Bahkan, dalam hal ini pihak pemerintah masih belum memberi kesempatan beasiswa maupun biaya-biaya pencerdasan guru secara luas. Dan yang terakhir, dalam kegiatan PKB, tugas yang diberikan kepada guru seringkali tidak berkelanjutan, sehingga guru hanya memperoleh pemahaman yang sempit. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka diperlukan upaya meningkatkan minat dan motivasi serta komitmen guru dalam melaksanakan kegiatan PKB, baik itu secara internal maupun eksternal. Faktor internal berupa bentuk kesadaran guru untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, dan kesediaan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan profesi. Faktor eksternal dengan meningkatkan anggaran pengembangan profesi guru, meningkatkan kerjasama antara dinas pendidikan dengan lembaga sertifikasi profesi, organisasi profesi, LPTK dan DU atau DI dalam melaksanakan pelatihan dan pendampingan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah menjelaskan seluruh materinya dengan sangat baik dan jelas. Jadi kesimpulannya, pengembangan kemampuan profesionalisme guru diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, dan yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah proses pengembangan kompetensi guru yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Jenis-jenis PKB dibagi menjadi 3, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Adapun prinsip dan program PKB yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dirinya secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan iptek. Permasalahan implementasi bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.